Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari kelas Ewako. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik AI Domain pada Computer Vision dengan judul For Animal Classification Using Mobile Net Classification. Selanjutnya, Computer Vision Flow. Yang pertama, ada data collection. Yang kedua, data pre-processing. Yang ketiga, future extraction. Yang keempat, transformation. Yang kelima, modeling. Yang keenam, experiment design. Dan yang terakhir, result. Selanjutnya latar belakang. Convolutional Neural Network atau CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Dataset yang digunakan dari Kaggle Computation yaitu For Animal Classification. Computation pada Kaggle For Animal Classification dengan menggunakan model CNN untuk memperoleh akurasi deteksi gambar yang baik. Salah satu arsitektur CNN yang saya gunakan adalah Mobile Net Classification, karena Mobile Net Classification memiliki jaringan yang ringan, sehingga efektif mengurangi biaya komputasi dan jumlah parameter konvolusi. Di sini ada rumusan masalah, saya mengangkat rumusan masalah yaitu berapakah efektivitas nilai akurasi dari arsitektur Mobile Net Classification dalam melakukan klasifikasi citra hewan. Selanjutnya data collection. Di sini saya menggunakan dataset yang tersedia di Kaggle Computation, yaitu 2.800 train image untuk 4 jenis hewan, 729 test image untuk 4 jenis hewan. Dan adapun variabel yang saya gunakan adalah dog, cat, deer, dan horse. Kemudian pada data pre-processing. Di sini saya menggunakan tf.keras.preprocessing.image data generator untuk membuat train dan validasi dataset dan juga menormalisasi data. Di sini jumlah batch size dari masing train data dan validasi data sebanyak 120 dan untuk target size-nya 224 dikali 224 sehingga diperoleh untuk train datanya sebanyak 2.240 image belonging to 4 class dan sedangkan untuk validasi data diperoleh sebanyak 560 image belonging to 4 class. Kemudian di modeling ini saya menggunakan MobileNet, di mana MobileNet adalah salah satu bagian dari sekian banyak arsitektur CNN yang ditujukan untuk komputasi daya yang berlebih. MobileNet juga memiliki jaringan yang ringan, sehingga efektif mengurangi biaya komputasi dan jumlah parameter konvolusi. MobileNet telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti deteksi objek, pengenalan wajah, dan klasifikasi gambar pada perangkat mobile. Selanjutnya eksperimen desain. Di sini yang pertama saya menggunakan optimizer yang digunakan adalah Stochastic Gradient Descent atau SGD. Kemudian di sini untuk learning rate-nya saya menggunakan 0,005 dan momentum sebanyak 0,9. Dan di sini saya menggunakan untuk loss-nya categorical cross entropy. Dan untuk matriknya saya menggunakan akurasi. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan batch size sebesar 120 dan saya menggunakan epoch sebesar 50. Kemudian matrix evaluation. Saya akan menjelaskan tentang training and evaluating. Di sini saya melakukan training dengan epoch 50
Kemudian banyaknya epoch ini merupakan parameter penting untuk algoritma. Nilai akurasi terakhir yang diperoleh yaitu sebanyak 0,99942 dan untuk loss-nya sebanyak 0,0289 dan untuk validation loss-nya sebanyak 0,1303 dan untuk validation akurasinya sebanyak 0,9518, di mana nilai loss validasi ini digunakan dan nilai validation akurasi ini digunakan untuk menentukan keefektifan model dan proses pembelajaran. Selanjutnya, hasil eksperimen. Setelah mendapatkan file submission, kemudian kita submit prediction Kaggle competition, lalu diperoleh ranking sementara yang didapatkan pada leaderboard Kaggle competition pada tanggal 24 Maret 2023, yaitu pada ranking ke-29 dengan jumlah nilai skor sebanyak 0,96982. Selanjutnya kesimpulan, di mana arsitektur MobileNet Classification efektif dalam melakukan klasifikasi citra gambar pada hewan dengan nilai akurasi sebesar 99,42% dengan epoch sebesar 50. Nilai loss validasi dan nilai akurasi validasi berbanding terbalik karena saat loss validasi menurun maka nilai akurasi validasi meningkat. Hal ini membuktikan bahwa model menjalankan proses dengan baik. Adapun kelemahan pada MobileNet Classification yaitu sangat tergantung pada kualitas data latih yang digunakan. Jika data latih tidak cukup representatif atau memiliki bias, maka model akan cenderung menghasilkan prediksi yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.